Selamat datang di Ngobat. Grata es ngobat. Ngobrol bareng ADM. Halo, selamat datang di Ngobat. Ngobrol bareng ADM. Gue Ais, gue Marsha, dan kita dari Administrasi Vokasi UI. Kopinya enak banget nih, Cak. Kita di mana sih? Kita lagi ada di cafe namanya Pintu 2 Coffee. Nah, letaknya itu ada di deket Pintu 2 Taman Mini. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalian bisa banget cek di Instagram @Pintu 2 Coffee House. Nah, di situ ada alamatnya, ada tinggal dipencet aja deh pokoknya, kalian bisa cek di situ. Oke, nah terus kita mau ngapain nih, Cak, di sini? Nah, jadi hari ini tuh kita bakalan ngebuat podcast lagi tentang personal branding. Seru banget gak sih? Iya. Ayo coba tebak narasumbernya siapa? Gue atau Ais? Enggak lah, masa kita sih narasumbernya? Biar lebih seru, kita tuh ngundang orang untuk bahas topik yaitu apa sih? Bahas apa? Personal branding ya? Branding. Iya, personal branding. Siapa tuh kira-kira? Siapa ya? Siapa nih? Jadi namanya itu Saskia Dira dan dia anak ADM 20. Kita langsung panggil aja kali ya. Welcome, Saskia Dira. Welcome. Boleh dipakai? Ya, udah kedengeran? Oke. Kedengeran ya. Sebelum mulai lebih lanjut, kayaknya kenalan dulu deh. Oke. Apa? Kenalan nih langsung. Iya. Boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Dira. Aku dari Administrasi Perpajakan 2020. Umur aku 19 tahun. Terus sekarang kesibukannya selain kuliah, ada ikut beberapa organisasi, terus running panit, sama ikut kompetisi sih gitu. Ya, kurang lebih sama mahasiswa biasanya. Gitu. Oke, berarti dipanggilnya Dira ya? Iya. Kesibukannya tuh tadi udah disebutin. Nah, ini gue lihat nih di IG ada namanya Mojang Jajaka Jawa Barat 2021. Itu tuh apa sih? Oh, itu sebenarnya kalau di Jakarta kalian pasti familiar sama Abang None gitu kan. Nah, kalau di Jawa Barat tuh namanya Mojang Jajaka. Terus gue ikut jadi perwakilan dari kota Cirebon untuk ikutin ajang itu kayak gitu. Oh, berarti aslinya Cirebon? Iya. Oke. Terus untuk Mojang Jajaka itu udah menang atau gimana? Belum. Jadi kayak ada banyak tahapan-tahapannya gitu. Jadi sekarang lagi di proses prakarantina. Jadi nanti untuk finalnya masih bulan Agustus gitu. Semoga menang deh. Ya, pasti menang ya. Iya, harus menang sih. Oke. Nah, jadi kita ngundang lo di sini tuh untuk sharing-sharing tentang personal branding. Kalau menurut lo sendiri itu personal branding itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut gue personal branding itu lebih ke image yang lo bangun sih untuk kayak orang-orang tuh taunya lo tuh orang yang kayak gimana sih. Jadi lebih ke gimana caranya lo ngenalin diri lo ke halayak luar gitu. Kayak lo orangnya A, B, C, D kayak gitu. Oke, gitu ya. Kayak gitu. Terus menurut lo seberapa penting sih personal branding itu untuk lo nge-branding diri lo? Penting. Ais, kamu kenapa ngeliatnya gitu? penting banget. Jadi kayak kalau misalnya kita ikut organisasi gitu kan biasanya kalau lagi rekrutmen pasti pada nanya gitu kan kayak si A ini orangnya kayak gimana sih. Nah jadi personal branding itu penting banget buat kita kedepannya kayak gimana karir kita gitu, gimana kita ikut panitia tuh supaya lebih lancar gitu loh. Jadi kayak lebih gampang masuknya karena orang-orang tahu kita tuh brandingnya kayak gimana kayak gitu. Oke, penting tuh Ais. Ya, gitu. Ngerti nggak? Ngerti gue. Oke, alhamdulillah kalau ngerti. Nah, kan kalau sekarang ini teknologi canggih, terus banyak sosial media kayak ada Instagram, TikTok, terus Twitter dan lain-lain. Nah, menurut lo tuh seberapa penting media sosial untuk ngebangun sebuah brand? Kayak untuk diri lo sendiri gitu. Oke, penting banget apalagi sekarang kita ada LinkedIn kan. Jadi kayak kalau misalnya kita mau cari magang atau misalnya mau cari event-event itu jadi penting banget nih kalian. Karena sekarang kita udah di masa pandemi kan semuanya harus dari sosial media. Jadi penting banget buat kita untuk manfaatin sosial media untuk nge-branding diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau ikut event, seminar,
terus kita mau ikut kepanitiaan. Jadi orang tuh bisa ngelihat CV kita dari sosial media itu gitu. Oke, berarti salah satunya itu LinkedIn ya, itu berguna banget ya. Oke, kalau dari diri lo sendiri, tujuan membranding diri lo di platform sosial media tuh apa sih? Sebenarnya lebih ke supaya apa ya, karena kalau misalnya kita mau ikut sesuatu atau kita lagi cari magang, kan kita bentar lagi magang nih ya. Itu tuh bakal, jadi recruiternya itu bakal nyari, oh dia tuh orangnya kayak gimana sih, jadi dia bakal ngeliat sosial media kita gitu, jadi gimana caranya kita harus jaga nama baik kita, terus juga kita kayak harus sharing kita tuh sebenarnya orang kayak gimana sih di sosial media, karena itu penting banget buat kalau misalnya memudahkan kita cari magang, nyari kepanitiaan kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih cara lo nih kan kayak yang tadi udah lo bilang kayak di platform sosial media itu kita harus menjaga image, terus kayak kita nunjukin biasanya kalau di LinkedIn tuh ada experience kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah terus kan apa yang kayak profesional kita dalam melakukan sesuatu sama di real life tuh kan beda ya. Nah kira-kira gimana sih caranya kalau ngebandinginnya gitu loh, kayak untuk di sharing misalnya kayak di Instagram atau di real life gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya iya sih benar, kan kita kan sebenarnya beda, cuman gimana sih caranya kita personal branding diri kita itu, yang pertama pasti kita harus tahu kita tuh orangnya yang kayak gimana. Dan sebenarnya kayak kita juga boleh gitu loh nge-share tentang kehidupan kita, tapi kita tuh pengennya dikenal kayak gimana sih. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya gue suka baca buku, berarti gue kayak suka nge-share tentang review buku, atau misalnya gue ngefoto kalau gue lagi baca buku. Terus juga karena sosial media itu konsumsi orang banyak gitu kan, apalagi kalau misalnya Instagram kita nggak di private, jadi lebih ke lebih minimalisir dan lebih kayak kita tuh mikir 2 kali gitu loh nge-share-nya yang kayak gimana, jadi supaya nggak orang-orang tuh nggak ada mikir yang jadinya bumerang lagi buat kita, jadi lebih kepikir 2 kali sih kalau misalnya mau nge-share kayak gitu. Oke, berarti ngefilter apa yang kita pengen posting mungkin ya. Iya, benar banget. Bener sih, soalnya zaman sekarang tuh netizen jahat-jahat banget. Iya gak benar, sih? Kayak kita salah sedikit aja tuh kayak udah dihujat. Iya, gitu. langsung dihujat Iya. kayak gitu. Nah kan tadi ngomongin soal image ya, Iya. image diri lo. Nah terus yang pengen lo pampangin di sosial media lo itu image lo sebagai apa sih? Oke, karena kayak sekarang kan lagi di kompetisi gitu kan, jadi gue pengen kayak gue tuh bisa nge-influence orang-orang tentang pariwisata, apalagi sekarang gue lagi terjun banget di kompetisi yang emang harus ngenalin pariwisata, jadi lebih ke kayak ngenalin, jadi orang-orang tuh tahu kalau misalnya gue sebagai wakil dari kota gue tuh bisa memperkenalkan pariwisata, jadi kayak gue sering nge-share tentang pariwisata kayak gitu. Oh oke, berarti ini kompetisinya itu kayak lo sebenarnya mempromosikan wisata ya? Iya, jadi kayak duta pariwisata gitu. Oke. Itu wisata di daerah lo atau gimana nih? Di daerah. Oh di daerah. Iya. Jadi kayak kita kenalin lebih luas lagi ke ruang lingkupnya Jawa Barat kayak gitu. Okay. Tapi next stepnya tuh kayak bakal ntar se-Indonesia gitu atau gimana? Enggak sih, jadi kayak cuman se-Jawa Barat itu aja. Oh oke. Berarti sering jalan-jalan nggak? Sebenarnya tergantung sih acara dari dinasnya, cuman emang kadang kayak kita ke Bandung atau misalnya sekarang lagi ada acara di Jogja kayak gitu, kalau duta pariwisata gitu sih. Seru banget ya kak. Seru. Oh suka jalan-jalan nggak? Suka. Ajak gue dong. Jadi ikutan gituan dulu. Oke. Nah kalau cara lo konsisten nih dalam membranding diri lo itu gimana sih? Karena kan pasti kayak susah kan untuk berkonsisten pada suatu tujuan gitu. Iya. Cara konsistennya adalah ya kita tuh tadi kan gue udah sempat bilang kalau misalnya kita tuh harus tahu sama diri kita sendiri. Kadang kayak ada orang yang cari muka gitu kan, kayak sifatnya di tempat ini beda, di tempat ini beda. Nah tapi fake gitu ya. Fake gitu. Nah sedangkan kalau personal branding tuh beneran yang sifat lo aslinya. Jadi kayak lo tuh beneran harus tahu sifat lo gimana, kekurangan lo, kelebihan lo, dan kayak sifat itu susah dirubah tapi bisa dimaksimalin terus kan. Jadi kalau misalnya sifat kita kayak pekerja keras nih, kan gak mungkin tiba-tiba kayak kita demot kayak gitu kan, pasti bakal terus kerja keras. Jadi lebih ke sifat asli kita, jadi kita harus kenal dulu supaya kita bisa komitmen dan terus stay sama sifat kita yang kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah mengenali sifat kita nih, tapi pasti kan setiap orang ada kekurangannya dong. Nah kayak kita mengatasi kekurangan kita, masa gak mungkin dong kita branding kekurangan kita. Kalau dari lo sendiri itu kayak gimana? Lebih ke fokus sih sama apa yang kelebihan kita. Kalau misalnya gue tuh orangnya kayak gue tuh nggak bisa
multitasking gitu. Gue tuh orangnya fokus banget. Jadi gue tuh gimana caranya gue maksimalin kelebihan gue supaya orang-orang tuh sampai lupa gitu loh kalau gue punya kekurangan. Kayak misalnya gue nggak bisa matematika, tapi gue bisa bahasa Inggris. Jadi gue kayak maksimalin sisi bisa ya gue di bahasa Inggris ketimbang gue ngerjain matematika gitu. Jadi lebih kita maksimalin kelebihan kita supaya orang-orang tuh lupa kalau kita punya kekurangan. Iya. Terus tadi kalau nggak salah ini ya, yang orang nge-fakein jadi image-nya dia. Nah itu menurut lo gimana sih? Kalau ada orang yang kayak gitu? Jadi kayak cari muka gitu ya, cari muka gitu, gimana sih? Sebenarnya kayak gitu juga bisa kita nilai kan sama lingkungan kita masing-masing, karena kayak misalnya di panit A dia orangnya males banget nih, pasti sifat dia yang kayak gitu tuh bakal kesebar. Jadi kalaupun misalnya dia fake, orang-orang tuh juga pasti bakal tahu kalau dia tuh fake, karena kan pasti kayak kalau misalnya kita mau nge-hire orang nih, misalnya kayak si A itu orangnya kayak gimana sih? Oh dia males, tapi kayak pasti dia, tapi kok di depan gue dia baik gini, pasti kan kayak ada omongan-omongan yang kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya lo fake nggak akan bertahan lama gitu, jadi kelihatan akan ya, bakal kelihatan aslinya. Kayak tadi gue bilang ya, kayak netizen tuh orang tuh kayak gitu. Kalau udah yang jelek-jelek cepat. Iya benar. Iya emang jahat emang. Pengalaman. Oke, nah kalau ada nggak sih role model yang kayak dalam lo ngebuat branding diri lo tuh, dan yang apa ya, kayak inspiratif banget gitu buat lo? Oke, inspiratif siapa ya? Banyak sih, beberapa ada. Yang paling lo ini banget nih. Kayaknya ini role model semua orang, tapi kayak Maudy Ayunda gak sih? Karena kan dia pinter banget gitu kayak gue kan. Amin. Iya. Gue doain yang terbaik. Iya, makasih ya. Terus apa lagi ya? Dalam proses personal branding kan pasti ada aja yang gagal. Maksudnya kayak orang-orang tuh gak ngelihat itu gitu loh. Nah terus gimana caranya kalau misalkan udah gagal terus lo bangkit lagi, terus lo ngebangun branding lo gimana tuh? Dalam nih misalkan gagal terus lo bangkit lagi gitu loh. Jadi itu sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Selain dari diri kita juga harus tetap semangat ngebangun personal branding kita. Terus juga menurut gue kayak kita harus punya support system gitu di lingkungan, kayak supaya terus nge-support kita. Jadi kita juga makin semangat. Jadi kalau misalnya kita punya support system kan kayak, oh gue nggak sendirian nih, gue bakal bangkit lagi karena gue punya teman-teman yang nge-support gue kayak gitu. Ada support system? Pacar ada? Ada lah, emang lu. Oh, apa udah ada? Lu kan nggak tahu. Oh iya. Jangan dikasih tahu, ntar netizen berbunyi. Nah, kayak yang tadi udah lo jelasin nih personal branding. Selain untuk kayak mempermudah lo mencari kerjaan atau pengalaman gitu, menurut lo guna personal branding itu sendiri tuh apa? Kayak misalnya dalam lingkungan yang general gitu loh. Misalnya pertemanan atau kuliah gitu. Sebenarnya seberapa penting ya tadi? Enggak sih, lebih kayak tujuannya supaya, manfaatnya enak banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa berteman sama siapa aja, terus mau berteman di misalnya kayak temenan gue di jurusan, dan misalnya kayak gue lagi podcast kayak gini, kalau misalnya kita emang personal brandingnya bagus kan bisa ke siapa aja gitu loh. Jadi mudah banget untuk nyari temen. Jadi kan daripada kita nyari musuh, apalagi kalau di kuliah tuh kita penting banget kan koneksi, networking kayak gitu. Jadi supaya kita lebih bisa membaur aja sama orang-orang gitu. Oke. Ais berbaur gak dengan temannya? Berbaur. Oke, jangan cari musuh ya. Iya. Gue punya banyak teman sih. Dan juga musuh. Kita temenan kan, Dir? Temenan. Temen gue. Emang ya beneran? Iya, kita bestie banget. Abis ini dijajanin ya. Berarti kayak ini pertama kali diundang podcast atau udah pernah? Podcast ya, berbentuk podcast pertama kali. Okay. Rasanya gimana? Deg-degan banget. Nervous ya? Gimana? Kalian gimana, nervous gak? Gue juga sih. Gue jangan menggigil, suaranya gemeter gitu. Oh ya narsumnya ya. Kalau seru. bukannya apa? Gimana tuh, Hui? Tidur sih. Kalau nggak tidur kuliah. Kuliah ngerjain tugas. Tadi ngerjain? Nyontek atau ngerjain? Tapi lo udah selesai UAS? Belum sih. Ini ada UAS tapi ya Allah.
Enggak ada ini. Pak namanya Aisyah Ini Dinda enggak ada ini dari tadi Aquaria 2020. Kakak gimana kak? Masih UAS? Aku udah selesai UAS. Oh udah selesai. Ya. Seru. Nggak seru sih, susah. Oh iya. tapi udah nggak stres dong? Apa nungguin nilai jadi stres? Enggak sih, sebenarnya kayak udah pasrah banget karena jurusan gue kan aktuaria. Iya. Dan itu kayak astagfirullah banget, udah nggak mengharapkan nilai yang bagus, yang penting lulus dan pulang gitu. Gimana? Lo susah gak di pajak? Susah banget. Apa yang paling susah apa? Takut ada dosen yang nonton. Apa? PPH susah jujur. Pajak penghasilan tuh ya? Iya susah banget. Apalagi ada ujian lisan gitu. Akuntansi ada nggak kalian? Ada. Tapi untung semester ini kan. Oh iya, gue ada ujian lisan akuntansi gitu loh. Susah banget. Ya. Jadi ngejawabnya kayak, oh iya kas kredit. Iya kayak gitu. Seru sih. Tatapan muka. Zoom gitu. Serem kan? Untung gue belum pernah mengalami sih. Kalau gue mengalami mungkin gue akan mau cobain nggak? Mau cobain nggak? Jangan sampai. Karena tahu gue semester 3. Iya. Mau dikasih bocoran nggak? Boleh nanti ya di Iya, belakang nanti layar. Oke. Terus ini Terus apa lagi nih? Oh nih tadi lo bilang lo nggak ini multitasking gitu kan? Iya. Nah terus kalau misalkan lo membagi Waktu. waktu gimana tuh? Cara lo untuk kuliah, organisasi, terus yang mojang jajaka kayak gitu gimana? Caranya susah sebenarnya, tapi lebih ke kita tahu prioritas kita dulu apa sih. Kayak misalnya kuliah, berarti kuliah dulu selesain. Kalau misalnya ada tugas, kalau misalnya kita ada kelas yang emang harus diperhatiin banget, ya berarti harus kuliah dulu. Setelah itu baru kayak organisasi. Itu juga kayak dipilih-pilih lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba Zoom yang bentrok, karena kan zaman sekarang Zoom terus kan, dan kayak orang-orang tuh expect-nya kita bakal selalu ada. Iya gitu. bener banget, kayak kita depan laptop doang, Iya. nggak ngapa-ngapain, nggak mandi, nggak makan, Makanya nggak bener. bantuin. Jadi kayak kita tuh kadang nggak bisa keluar gitu kan, Iya, karena ada bener. Zoom dan kayak harus double device. Jadi lebih ke milih sih kayak yang penting ini yang mana, kayak role gue tuh lebih pentingnya di Zoom yang mana. Jadi lebih kayak gitu. Kalau gimana, sering tabrakan Zoom gitu gak? Kalau gue kebetulan sih nggak padet banget ya nih. Belum. Belum. Untungnya belum. Tapi kalau misalkan gue ada di posisi itu ya benar sih sesuai kata lo, gue ngikutin prioritas gue yang mana. Benar. Kalau gue ini sih kayak gue udah capek banget mikirin kayak aduh yang penting yang mana nih, udah kayak jadi mending gak usah aja dua-duanya gitu. Nggak bercanda, itu nggak boleh dicontoh, harus kayak mementingkan tanggung jawab, kayak Betul. tanggung jawab lo ada di mana, jadi lo harus tetap Tapi bertanggung kadang jawab. emang kayak gue juga ngerasa capek gitu loh, kayak pernah berada di posisi yang capek jenuh gitu gak sih? Iya. Apalagi angkatan 20 kuliah online kan. Iya, dari dari awal. Jadi kayak kita Nggak udah seru punya nggak sih? ada tingkat tapi masih yang kayak online terus, jadi jenuh pasti Nggak tahu ada. kantin di mana ya. Bener. Ini ngomong-ngomong online, maunya offline apa online terus nih? Offline gak sih? Tapi ujiannya online sih. Iya itu betul. Itu betul. Aduh. Oke. Kalau ini balik lagi nih ke tentang membranding. Dalam proses lo nge-branding diri lo itu pasti ada plus minusnya dong. Coba jelasin plusnya apa, minusnya apa. Coba jelasin. Pelajaran kali. Serem ya. Salah ya, gue kayak dosen ya. Aduh, Ya, gimana calon tuh? dosen deh kayaknya. Asdos statistik. Asdos. Ntar kalau ada yang mau belajar statistik bisa hubungin gue aja. Nggak, bercanda. Ya, Oke, gimana nih? plus minusnya tadi gue sempat mention kalau misalnya orang tuh berubah kan. Jadi kadang kalau misalnya kalian diwawancara tentang SWOT gitu, kadang tuh gue tiap wawancara tuh suka berubah-berubah gitu Iya, loh. bener Jadi sih. mungkin minusnya tuh kadang semakin hari kita tuh semakin kenal sama diri kita. Jadi kayak tiap kita ngomong kelebihan gue bla bla bla, nanti kayak sebulan kemudian tuh kelebihan lo bukan itu lagi atau mungkin nambah. Jadi Iya. minusnya adalah kayak kita tetap harus kenal sama diri kita setiap harinya kayak gitu. Jadi itu yang bikin kadang meragukan sih, lebih ke kayak emang kelebihan gue beneran kayak gini ya. Jadi kadang kalau misalnya gue ngerasain hal-hal kayak gitu, gue kayak cross check gitu loh sama kayak teman gue yang emang kenal, kayak menurut lo gue gini nanya nggak pendapat sih? Iya, orang. kayak lebih nanya, karena gimana pun juga kita butuh pendapat orang kan, bukan Iya. cuma diri kita kayak Iya, benar gitu. banget sih. Kalau plusnya Plusnya apa ya, lebih ke enak aja gitu kalau misalnya kita ada, kadang kayak
daftar sesuatu jadi lebih gampang masuknya karena iya, benar. karena orang tuh udah tahu sifat kita kayak gimana, Iya, kinerja ada kita. privilege-nya lah Iya, ya. gitu kayak close recruitment tuh kayak enak banget gitu loh. Jadi kita nggak mesti apa ya nyobain banyak-banyak Iya. step. Jadi orang-orang tuh kayak udah tahu kita tuh kayak gini. Oh, Gitu. siapa sih gitu ya? Iya benar. Jadi kayak oh dia ini bagus kok bisa Ah. dibabuin gitu kan. Ikut ini ntar gini Iya. Kalau dari jawaban Dira berarti pendapat orang itu penting, tapi harus difilter lagi mungkin ya. Iya. Kayak kadang pendapat orang tuh ada yang bisa membangun, tapi ada juga yang bisa Iya. menjatuhkan. Kalau Ais sering dengerin pendapat orang atau gimana? Enggak sih. Dia kayak tertekan gitu. Ais Gak peduli jujur ya? aja, Ais jujur aja. Kalau misalkan pendapatnya bagus, iya, gue mendengarkan. Tapi kalau pendapatnya jelek, ya enggak, gue nggak seperti itu. Ini klarifikasi nggak? Gue kadang kayak enggak sih, ngedumel aja di belakang. Tapi kayak Hati-hati ya, kadang suka insecure didengerin. gitu gak sih? Kayak kalau misalnya orang nilai kita sebelah mata gitu. Iya ya. benar. Padahal kan dia nggak tahu siapa. Iya, ya. benar. Don't judge apa? Don't judge a book by its cover. Nah, gitu maksudnya. Oke. Taruh, kita minum dulu. Nah, ya. Dira, Minum gue gak ada. Minum gue tolong. Mana minuman. Tolong. Terima kasih. Ya ampun, ada makanan ada makanan juga. juga. Ada otak-otak Ini enak nih, nih guys. kayaknya. Makan dulu ya guys. Makan yang banyak biar pinter. Mau makan otak. Jadi berotak. Enak banget. Enak banget. Enak banget ya? Cobain. Enak. Gue belum nyobain. Coba Coba review dong, silakan. lo review dong. Rasanya crunchy. Rasa otak-otak sih. Sausnya enak. ASMR ya. Cobain. Oke. Crunchy tapi dalamnya juice. Ya. Juicy Udah juicy ya, Pak. Jadi food vlogger. Enak sih. Jadi kalian kalau mau cobain otak-otak, datang ke Pintu 2 Coffee. Ada di mana, Ais? Pintu 2 di dekat Taman Mini Pintu 2. Nanti Oke. dilihat-lihat aja. Ada di Google Maps kok, Pintu 2 Coffee. Oke. Terus kita balik lagi ya ke personal branding. Iya. Oke. Back to topic ya. Udah kan Penny Rose banget guys. Terus nih tadi kan Dira ngebahas tentang kayak orang fake gitu kan. Pasti di sosial media tuh banyak banget gak sih orang yang fake kayak di depannya apa, misalnya di depannya kaya padahal sebenarnya tuh kayak dia tuh mempalsukan Maksain gitu, gitu, maksain gitu. Nah, pendapat lo tuh tentang orang yang seperti itu tuh gimana? Sebenarnya orang kayak gitu pasti akan selalu ada gak sih? Kayak Betul. dari zaman kita SMP, SMA, kuliah pasti ada Dari aja SD orang sih. kayak gitu. Iya kan, dari SD. Gak nyindir. Jadi tuh sebenarnya kadang kalau orang kayak gitu tuh dia tuh berusaha untuk fit in di sosial gitu gak sih? Jadi pendapat gue adalah cepet-cepet tobat aja. Tobat, Ais? Oh enggak Bukan ya? gue. Oh. Kali. Astagfirullah. Jadi kayak lebih ke lo nggak mesti jadi orang lain untuk disukain Iya, kayak benar. gitu. Benar, Jadi itu kayak lo benar. tuh beneran nggak usah jadi orang lain kok. Kita juga pasti bakal Hmm. mau temenan. Karena kan biasanya yang kayak gitu tuh pengen nyari temen, Iya, pengen benar. kelas sosialnya naik kayak Iya, gitu benar kan. banget. Padahal sebenarnya tanpa seperti itu pun kadang orang lebih bisa menerima Pak, iya, kalau dia benar, jujur ya. Benar lebih seru aja gitu loh di Iya. pertemanan. Kalau ketahuan justru malah malu. Iya malah Udah makin malu, kan. diomongin, jelek, tukang bohong, udah deh semua diambil. Suruh taubat kan makanya. Tobat gitu. Mbak. Enggak Mas. Enggak. Salah, maaf ya. Yang ngerasa, ups. Terus apalagi nih? Ais mau nanya apa lagi? Nih kan gue kalau misalkan ngomong nih, kalau ngomong di depan umum, public speaking gitu-gitu kan gue rada Gemeteran. gitu. Gemetar. Nah itu tipsnya dari lo gimana sih caranya? Kan lo ikut ini nih Mojang Jajaka ya. Nah iya, itu kan benar-benar. pasti butuh banget tuh public speaking. Nah itu caranya gimana sih cara lo enjoy ngomong di depan umum? Oke, tips and triknya ya. Iya. Lebih ke tips pertama sebenarnya wajar sih kalau misalnya nervous atau deg-degan atau gemetar gitu, karena sejujurnya gue pun kayak masih yang gemetar gitu. Cuman tipsnya adalah kalau misalnya di atas panggung
sebelumnya sih kayak kita tuh harus tahu nih kita mau bawain apa, kita mau ngomongin apa. Karena kalau misalnya kita cuma sekedar ngafal yang tulisan gitu, pasti kita bakal terpacu sama yang ada di tulisan itu kan. Tapi kalau misalnya emang kayak kita mau presentasi aja gitu loh, jadi beneran materi itu harus dibaca terus, dipersiapin sampai kita tuh beneran hafal dan tahu sebenarnya apa aja sih materi ini. Terus juga jangan lupa latihan di depan kaca. Iya benar. Ya latihan di depan kaca atau di depan mama, papa, ade atau temen gitu. Terus juga kalau misalnya di atas panggung, kalau misalnya gemeteran tuh gue biasanya bakal ngegenggam mikrofonnya kenceng gitu, jadi kayak nggak akan kelihatan gemeter gitu sih. Itu triknya? Iya, itu triknya. Gue pernah dikasih tahu guru gue kakinya tuh juga kayak lebih ditekan gitu kalau misalnya gini, ke tanah gitu, diginiin. Iya kan kakinya emang ditahan gitu, ditapakin gitu, lebih ya, kayak melayang. Kayak energi itu gitu deh, jari lo tuh kayak tekan gitu loh, biar kayak gak tergoyang kan kok ya, ada gambarannya. Tapi itu sebenarnya bagus loh kalau misalnya kita nervous, kalau kita mau tampil depan umum tuh, kalau misalnya kita nervous tuh berarti kita tuh punya tanggung jawab gitu loh. Kita kayak ngerasa kita bertanggung jawab untuk tampilin yang terbaik. Jadi itu wajar banget jadi nggak apa-apa kalau misalnya deg-degan atau kayak gitu, itu wajar banget. Kayak pasti Raffi Ahmad aja pasti pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Namanya juga proses kan supaya jadi lebih baik. Semua harus melalui proses ya. Berarti gue nanti kedepannya bisa nih? Bisa banget. Asal latihan terus. Podcast terus sama dan ini nggak sih mempersiapkan gitu loh. Kalau lo pengen ngomong tapi nggak mempersiapkan apa-apa tuh ya useless aja gitu. Iya, pasti bakal bingung juga mau ngomongin apa. Jadi lebih ke persiapan kayak gitu sih. Oke. Balik lagi ke Jajang. Nggak apa-apa, wajar. Emang susah soalnya. Bukan orang Sunda juga. Sebenarnya harus orang apa? Orang-orang ya. Enggak. Ya apa tadi? Mojang Jajaka. Mojang Jajaka. Oke. Nah itu kan tadi itu mempromosikan kan? Iya. Pariwisata itu kayak kompetisi. Nah selain itu tuh terus tadi Dira ngasih tahu juga ada prakarantina. Berarti ntar bakalan ada karantinanya? Bakal ada karantina sejauh ini ya gitu plan awal, cuman kayaknya balik lagi sama nanti kondisi kedepannya kayak gimana gitu. Biasanya kalau di karantina itu mempersiapkan diri atau kayak gimana tuh? Jadi biasanya kalau di event-event gitu sesuai pengalaman gue, kalau di karantina tuh kayak kita tuh dapat materi gitu loh, kayak misalnya tadi materi personal branding kah, public speaking, atau kayak kita dapat arahan-arahan, terus juga misalnya latihan catwalknya nanti buat malam final, terus kita latihan kayak opening dance, seru banget. Jadi kayak banyak materi juga, karena kan sebenarnya kita ikut kompetisi kan supaya self development kita kan, jadi itu seru banget karena kita bakal dikasih materi, terus kayak beneran langsung terjun langsung gitu prakteknya, dari mulai yang ngasah otak sampai kayak kita harus dance gitu kan, itu kan di luar kadang zona nyaman gitu kan. Jadi seru. Ayo Ais daftar Abang None. Ayo Ais. Tertarik nggak Ais ikut kayak gitu? Tertarik. Tapi kayaknya nggak dulu. Bukan nggak dulu, nggak akan dipilih juga. Nggak boleh insecure Ais. Kayak diri jadi orang. Bisa yuk. Ais tertekan banget. Iya padahal kita di sini nge-podcast ya, bukan lagi ujian. Tenang. Terus kalau misalkan prakarantina gitu, menurut lo bakal ganggu kuliah lo apa gimana? Apa bisa baginya? Sebenarnya alhamdulillahnya mulai dari event, sebenarnya kan tadi awalnya tuh technical meeting gitu. Nah technical meetingnya itu di bulan kemarin tuh yang kuliahnya udah nggak begitu hektik banget, apalagi sekarang tuh tahapannya pas setelah UAS kan. Jadi alhamdulillahnya nggak akan ngaruh ke kuliah sih. Jadi kalaupun misalnya emang ngaruh ke kuliah atau pas lagi bersamaan sama waktu kuliah kan, kayak beberapa bahkan kebanyakan acaranya itu dilaksanakan secara online lewat Zoom, jadi lebih gampang untuk bagi waktunya. Lebih fleksibel lah ya. Iya, lebih fleksibel kayak gitu. Oke. Kalau perkuliahan sendiri aman? Semester ini lebih kayak nggak, kalau dibilang aman ya nggak seaman semester 1 karena kayak gue kelas pagi mulu kan, jam 8 awalnya tuh yang semester 1 kelas jam 10 tuh, terus kayak semester 2-nya jam 8 luar gitu kan, kaget. Jadi lebih ke
udah rada jenuh juga gitu loh, karena 2 semester kanis kita online ya. gitu. Terus juga kayak orang-orang tuh juga udah capek, teman-teman tuh juga yang udah ya Allah capek gitu. Emang capek banget Capek online. Kalau online gak ada semangat ya kan. Iya. Kalau offline kita bisa ngeliat yang mana nih yang ganteng. Iya, mana ya. Iya. Nah ini terakhir ya Dir. Oke. Dan Alhamdulillah. selamanya. Ya apaan sih. Ya, terakhir nih, lo ada nggak tips personal branding untuk teman-teman kita yang dengerin nih? Gimana Oke. tuh tipsnya? Tipsnya yang pertama, kenalin diri lo sendiri gitu, kelebihannya, kekurangannya lo beneran harus tahu. Dan kayak ikutin passion lo. Kalau misalnya lo pengen ikut A, B, C, ikutin aja gitu sampai lo ketemu sebenarnya kelemahan lo tuh di mana sih, kelebihan lo tuh di mana sih, dan kayak stay true aja sama diri lo. Kalau kalau misalnya gue lemah di ini, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi lo tetap kayak harus nyari sesuatu yang emang lo jago banget gitu. Jadi jangan yang kayak langsung udah deh gue nggak bisa ini, pasrah gitu. Jadi kayak tetap harus nyari sesuatu yang baru. Harus seenggaknya kayak dicoba dulu lah ya. Dicoba Jangan dulu. pesimis gitu Nah, ya. jangan pesimis, Harus jangan optimis. mudah menyerah. Bener banget, Ais. Kayak semangat nih. Udah banget lah. Kan gak Iya, boleh dicoba dulu gitu. 2021. Lah, Atau- sekarang dong. Iya ya. Oh, salah berarti. Ingatnya ini masih 2020. Oke. Atau enggak ikut ini aja. UIFW kan di UI ada Iya, Fashion Week. Itu ada nggak sih ininya apa tinggi badan, berat badan? Ya saya nggak masuk. ya? Gak apa-apa. Cobain Nggak aja boleh- dulu. Gak boleh apa? Insecure. Pesimis. Oh Iya. pesimis. Oh, pesimis. Coba Iya, aja coba dulu. aja dulu. Nih terakhir ada kesan-pesan atau lo ada ini nggak kayak untuk maju ke jadi apa pemenang Indonesia maju. pemenang apa Mojang Jajaka tuh ada nggak yang kayak apa tuh? kirim SMS Oh, kampanye gitu ya. itu gimana tuh, ada nggak? Kita nggak kirim SMS tapi oke semuanya. Oke, Itu kampanye promosi ya. Oke, kita lupa. Jadi semuanya jangan lupa dukung aku. Caranya kalian bisa cek. Ini nanti bakal diedit ya sama operator. Jadi kalian cek aja di muka_jabar, itu bakal ada step-stepnya gimana caranya untuk dukung aku maju. Ya, kita bantu temen seperkuliahan kali ya gitu supaya Harus, banggain kalian juga. Benar kayak banget gitu. sih, karena pasti juga kan ngebanggain vokasi UI lah ya. Benar banget. Itu. Nah, tadi ntar dulu nih, balik lagi ke jawaban Dira yang tadi tuh. Kan gimana tadi udah pertanyaan terakhir Oh, boleh Tanya juga. lagi. Dari yang Iya. tadi pertanyaan Oke, terakhir oke. itu sebenarnya ada yang mau gue tanya. Oke. Maaf ya. Tadi kan tipsnya itu mengenali diri. Pasti susah gak sih kayak untuk maju satu langkah mengenali diri, apalagi kayak misalnya lo orangnya introvert atau Oh, kayak iya, gimana itu pasti kayak susah banget gak sih kayak Iya. buat teman-teman semua tuh yang Yang kayak introvert iya, gitu takut malu, untuk mulai ya. balik lagi sama kemauan diri kita sih, karena kayak menurut gue hidup tuh terlalu ini gak sih, kayak terlalu short aja untuk kayak lo tuh tetap berada kayak di pojokan Iya, gitu kan. Jadi benar. kita tuh yang harus semangat kayak ayo deh mau kapan lagi gitu Iya. loh. Apalagi sekarang kayak kita kuliah di tempat yang bagus, masa sih kita buang kesempatan Iya, kayak benar. gitu. Jadi lebih ke diri kitanya harus harus nge-push memotivasi diri gitu. berarti. Benar. Oke, ini berarti kesimpulannya membranding diri sendiri itu pertama harus mengenali diri. Mm-mm. Terus kalau misalnya lo nih introvert, kenapa Is ketawa? Enggak, terharu dia. introvert. Lo Iya. introvert apa extrovert? Gue bisa intro, bisa ekstro. Tergantung orang Tergantung, ya. Enggak, tergantung circle. mood sih. Tergantung. Gitu. Sekarang Moodian moodnya ya. lagi bagus. Sekarang moodnya lagi harus bagus. Sekarang kan kita mau tampil gitu, ditonton. Tuh. Guys, Ah, introvert apa ekstrovert? Gimana saya tuh? tengah-tengah. Kalau Oh, tengah-tengah apa gimana namanya? Nggak tahu juga. Gak tahu. Ya itu tergantung circle, tergantung kita ada di mana. Harus benar, ngatur benar. waktu, ngatur diri sendiri. Iya, nggak sih, iya, ya kan? iya, Iya, benar. memposisikan lah Iya, ya. benar. Oke, nah tadi kalau untuk introvert tuh harus bisa memotivasi diri kayak lo tuh mau ngapain, lo mau kemana gitu loh. Kayak jangan mau di situ-situ aja. Jadi kita harus berkembang. Terus Benar, abis benar. itu apalagi ya? Simpulannya door. Tolong bantu Terus dong jangan Anda. lupa kayak kita tuh harus nyari circle atau pertemanan yang emang suportif banget untuk Oh, bantu iya, kita iya, berkembang kayak gitu. Iya bener sih, lingkungan yang mempengaruhi entah orang tua, entah pacar, entah
sahabat, temen, intinya sahabat. kayak harus dapat support system gak sih? Iya, Kayak kalau benar-benar. nggak ada yang mendorong tuh kayak lebih susah untuk maju ya. Benar. Yang lebih mendorong tuh temen apa pacar? Tergantung kalau pacarnya hilang-hilangan. Enggak Oh enggak. Ini ada pacar ya kan? Oh ada. Jangan buka kartu dong. Ais pacarnya mana? Itu ini tuh. Oh, Di belakang layar ya. bohong padahal hanya tembok. Terus dari Ais kesimpulannya ada tambahan untuk membranding diri. Untuk membranding diri. Ya, Ya itu kita harus keluar dari zona nyaman kita kan. iya Iya, benar. benar. Harus mengenali lah intinya Harus, gitu. ya, intinya kita harus mengenali diri kita supaya kita bisa membranding diri kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Iya, benar. jangan fake kayak apa ya, jangan Jadi kayak- orang lain gitu nggak Iya, sih, jangan kadang? jadi orang dan jangan lain. terlalu memaksakan. Iya. Entah di lingkungan manapun mau kayak ya lebih berbaur aja gitu loh, karena lo pasti bakalan diterima di Iya. lingkungan yang baik. Kalau maksain gitu. juga bakal capek sendiri nggak Iya sih? benar, harus pura-pura depan Iya, harus orang segala pura-pura. macam. Aduh, Kalau pura-pura seneng gimana? Pura-pura bahagia Is? itu sih udah tiap Oh, hari. Pura-pura lupa. Lagu kali. Oke, dari gue udah nggak sih? Udah. Dira Dari- mau ngobrol lagi? Udah Udah. cukup. Tadi Oh, mau udah. bilang makasih sih udah diundang Iya, dan iya. kapok Kita ya. makasih nih. Kan kayaknya lo sibuk banget ya. Aduh. makan waktu nih. Gue juga sibuk. Lo kan emang tugasnya di sini udah. Oh ini udah kerjaan gue. Kewajiban ya. Iya. Oke deh, thank you banget udah datang ke podcast kita. Thank you. Semoga nggak kapok. Enggak seru-seru. Oke. Nanti kalau diundang lagi mau ya? Mau Iya. banget. Atau lo yang gue jadi narasumbernya lo yang boleh. jadi. Kita tukeran Iya, ya. boleh. Oh pas dia jadi abang none kali ya. Iya bener, ditunggu ya berarti. Iya. Pressure. Abang none mana? Jakarta atau Jakarta. Jakarta. Aku Nona Jati Asih. Oke. Makasih ya Mir. Makasih selalu ada. Korban TikTok banget. Ternyata tiba-tiba meninggal dong itu. Oke, stay safe buat semuanya. Makasih untuk Dira udah datang. Makasih juga Ais. Makasih juga Kak Marsha. Ya, sama-sama. Semoga bisa diambil sisi positifnya dan dibuang negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari Ngobat. Sampai bertemu di Ngobat selanjutnya. Adios.